Ashadu syahadat Sunda anu kagungan ratu pasti, buyut lembur mangun sari, kikis nyelir di kalinganan, di kandang-kandang manusia, urip kawasa milawang raksamala, alip mandek di satengahing jagat, nitihan baganing berang, nitihan baganing puting, nitihan. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi. Dalam berbagai buku sejarah, Jawa Barat memiliki dua kerajaan besar yang pernah berdiri setelah zaman Tarumanagara, yaitu Sunda dan Galuh. Dua kerajaan ini memiliki akar kuat sebagai identitas sejarah dan budaya masyarakat Sunda. Berbicara mengenai kerajaan Sunda, maka tidak bisa dipisahkan dari nama kerajaan Galuh. Sebab antara kerajaan Sunda dan Galuh pernah bersatu dengan nama Kerajaan Sunda yang pusat kekuasaannya berada di wilayah Galuh. Banyak para tokoh Sunda Galuh yang memiliki peran penting yang melahirkan raja-raja serta para pembesar di Pulau Jawa. Salah seorang tokoh penting tersebut bernama Sempak Wajah. Nama Sempak Wajah bukanlah nama sebenarnya, melainkan itu hanya sebuah nama panggilan saja. Tetapi nama tersebut tetap melekat sampai akhir hayatnya. Siapa sebenarnya Sempak Wajah? Jauh sebelum sang tokoh lahir, ada sebuah kisah yang menceritakan adanya seorang pengembara yang datang dari seberang lautan menuju Nusantara. Ia berkeliling ke beberapa pulau hingga akhirnya sampai di Pulau Jawa bagian barat. Pengembara tersebut bernama Sanghyang Manikmaya atau lebih dikenal dengan Mahaguru Manikmaya. Mahaguru Manikmaya menikah dengan Dewi Tirta Kencana, putri Maharaja Suryawarman, penguasa ketujuh Tarumanegara. Mahaguru Manikmaya dan Tirta Kencana mendiami sebuah tempat pemberian penguasa Tarumanegara, yaitu Kendan. Kendan sendiri merupakan sebuah mandala atau kerajaan kecil bawahan kerajaan Tarumanegara. Dari pernikahan Mahaguru Manikmaya dengan Dewi Tirta Kencana terlahir beberapa putra-putri, salah satunya bernama Sang Baladika Suraliman atau Raja Putra. Seorang panglima perang
Angkatan Laut Tarumanagara. Raja Putra Suraliman menikah dengan Mutiasari, putri Bakulapura yang bermarga Kadungan dari Kerajaan Kutai Kalimantan. Dari pernikahannya terlahir sepasang putra-putri, yaitu Sang Kandiyawan dan Sang Kandiyawati. Dalam perjalanan hidupnya, Sang Kandiyawan sangatlah berbeda dengan ayahnya. Ia lebih terkenal karena kehidupannya yang minandita, sehingga ia diberi gelar Raja Resi Dewa Raja. Sang Kandiyawan menikah dengan Dewi Mayangsari, putri Resi Mandira dari Jawa Timur. Dari pernikahannya terlahir 5 orang putra, salah satunya bernama Werti Kendayun. Prabu Werti Kendayun menduduki tahta kerajaan Kendan sebagai penerus ayahnya yang bernama Sang Kandiyawan. Dari sinilah muncul 2 kerajaan besar, yaitu Sunda dan Galuh. Kerajaan Sunda sendiri merupakan sebuah kerajaan penerus Tarumanagara yang diwariskan dari Prabu Linggawarman kepada putranya, yaitu Prabu Tarusbawa. Ketika Tarumanagara di bawah perintah Prabu Tarusbawa, terjadi sebuah kemunduran yang mengakibatkan kerajaan Kendan memisahkan diri dan berganti nama menjadi Kerajaan Galuh. Prabu Werti Kendayun merupakan penggagas berdirinya Kerajaan Galuh, sekaligus orang pertama yang menduduki tahta Galuh. Ia pun diberi gelar Maharaja Suradharma Jaya Prakosa. Prabu Werti Kendayun menikah dengan Dewi Manawati, putri Resi Makandriya dengan gelar Prameswari Dewi Chandra Resmi. Dari pernikahannya terlahir 3 orang putra. Putra pertama bernama Sang Jatmika atau Rahyang Sempak Wajah. Putra kedua bernama Sang Jantaka atau Rahyang Wanayasa. Dan putra ketiga bernama Sang Jalantara atau Rahyang Mandi Minyak. Putra sulung Prabu Werti Kendayun yang bernama Sang Jatmika atau yang lebih dikenal dengan nama Rahyang Sempak Wajah tidak bisa menjadi penerus kerajaan Galuh karena ada alasan lain. Ia pun ditempatkan di Galunggung. Dangyang Sempak Wajah menikah dengan Pohaci Rababu dan melahirkan 2 orang putra yang bernama Purbasora dan Demu Nawan. Perjalanan hidup Rahyang Sempak Wajah memang sangat sulit diungkap. Tetapi menurut banyak sumber, Rahyang Sempak Wajah lebih memilih untuk menetap di Galunggung.
Rahyang Sempak Wajah tak pernah merasa sakit hati karena diasingkan di wilayah Galunggung, apalagi berniat untuk melakukan kudeta kepada ayahnya. Ia lebih memilih menjadi seorang resi atau ahli spiritual. Perjalanan spiritual Rahyang Sempak Wajah berbeda dengan para tokoh lainnya karena menurut beberapa sumber, Dahyang Sempak Wajah merupakan salah seorang tokoh yang menganut ajaran jati Sunda. Selama berada di Galunggung, Rahyang Sempak Wajah melakukan berbagai ritual untuk mensucikan diri, baik dengan cara bertapa atau ritual-ritual lainnya. Berkat kegigihannya, Rahyang Sempak Wajah mampu menembus alam roh, sebuah alam yang hanya bisa ditembus oleh orang-orang suci. Dengan kemampuannya tersebut, Rahyang Sempak Wajah akhirnya dinobatkan menjadi resi pertama di Galunggung dengan gelar Raja Resi Danghyang Batara Guru Sempak Wajah. Ada beberapa tempat di sekitaran Galunggung yang diyakini menjadi tempat Danghyang Sempak Wajah melakukan ritual. Salah satunya berada di situs Walahir. Ashadu syahadat Sunda anu kagungan Ratu Pasti buyut lembur mangun sari kikis nyelir di kalinganan di kandang-kandang manusia urip kawasa milawang raksamala alip mandek di satengahing jagat nitihan baganing berang nitihan baganing puting nitihan jungjungan langit nitihan bujal buana bumi manik lemah langit. Perjalanan Danghyang Sempak Wajah tidak berakhir di tempat ini saja. Ada beberapa tempat yang dipercaya menjadi tempat bersemedi dan bersucinya Danghyang Sempak Wajah. Menurut beberapa cerita, tempat tersebut pada awalnya merupakan tempat bersuci dan bersemedinya Danghyang Sempak Wajah. Tetapi setelah Danghyang Sempak Wajah tutup usia, tempat tersebut dijadikan tempat bertemunya para raja Nusantara. Tempat tersebut dikenal dengan sebutan Curug Tiis, sebuah air terjun yang memiliki cerita sejarah leluhur. Inilah Curug Citiis. Curug Citiis ini dipercaya merupakan salah satu tempat bersuci dan bersemedinya Danghyang Sempak Wajah. Di tempat ini pula ia meminta petunjuk dan kemampuan kepada Sang Hyang Kersa dari berbagai urusan, baik yang sedang dijalani ataupun yang akan dihadapi. Wallahu alam. Danghyang Sempak Wajah merupakan salah seorang tokoh
yang lebih mementingkan kehidupan rohaniah. Dalam perjalanan hidupnya, ia harus menjaga pikiran dan hatinya dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Pengorbanan pikiran dan tenaganya hanya digunakan untuk penghambaan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa untuk mencapai kedamaian hati yang suci. Menciptakan pikiran dan hatinya tetap hening hingga mampu mengetahui dan menghayati kenyataan yang sejati, sampai pada akhirnya ia tahu bahwa Tuhan itu ada pada dirinya. Wallahu wafiq, akhwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.